Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sylvia Dwi Margiani, mahasiswa pendidikan luar sekolah Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan komunikasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan keluarga dan parenting dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Suminar MPD. Sebelum itu, kita akan membahas terkait dengan sasaran terlebih dahulu. Sasaran materi kali ini yakni orang tua, calon orang tua, dan remaja atau generasi muda. Sedangkan untuk tujuan yang pertama, untuk menambah wawasan terkait dengan komunikasi yang baik pada anak. Yang kedua, untuk menambah wawasan terkait dengan ilmu parenting, dan yang ketiga, untuk menjadi bekal ilmu bagi para calon orang tua, calon ibu, dan orang dewasa dalam mendidik anak. Sebelum itu, saya ada satu pembuka quotes of the day, yaitu good parents give their children roots and wings. Roots to know where home is, wings to fly away and exercise what's been taught them. Ini merupakan salah satu perkataan dari Jonas Salk, di mana artinya orang tua yang baik adalah mereka yang memberikan anaknya akar dan sayap. Akar ini diartikan sebagai dimanapun anak berada, mereka akan tetap kembali atau mengingat rumahnya, tempat asalnya berada. Dengan sayap diartikan sebagai agar anak bisa terbang tinggi, meraih cita-citanya, dan dapat menerapkan apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya kepada sesama. Lanjut kepada materi kali ini, yaitu komunikasi. Komunikasi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan manusia, karena komunikasi merupakan bentuk dari aktivitas manusia untuk dapat berhubungan dengan sesamanya. Dari segi pengertiannya, jika dilihat secara etimologis, kata komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dalam berkomunikasi, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah perasaan. Mengapa? Karena komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila orang tua dapat memahami perasaannya. Yang kedua, pada dasarnya manusia ingin perasaannya didengar, diterima, dan dihargai. Maka dari itu, dalam berkomunikasi, kita juga perlu memperhatikan perasaan dan penggunaan kalimat positif. Karena penggunaan kalimat positif akan dapat membentuk konsep diri yang positif pada anak pula. Selanjutnya, ada pengaruh perasaan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama, perasaan memberi kekuatan atau tenaga. Yang kedua, perasaan positif mendorong berprestasi. Yang ketiga, perasaan negatif jika tidak terlalu besar akan mendorong berprestasi. Dan yang keempat, perasaan negatif menghambat perkembangan emosi anak. Selanjutnya, mengapa penting melatih anak mengungkapkan perasaannya? Karena jika orang tua menerima perasaan anak, maka anak akan merasa nyaman, anak akan merasa perasaannya itu penting dan dirinya itu berharga, perasaan negatifnya dapat hilang, ingin meneruskan pembicaraan, orang tua mengerti yang sebenarnya, dan hubungan menjadi baik dan tumbuh rasa hormat. Namun, jika orang tua menolak perasaan anak, maka anak akan merasa bingung dan kesal, tidak percaya pada perasaannya sendiri, dan tidak mengenali perasaannya. Selain itu,
juga menjadi penyebab rasa kurang percaya diri dan konsep diri negatif. Dalam komunikasi, kita juga perlu memperhatikan bahasa tubuh, karena bahasa tubuh menyampaikan yang tak terkatakan oleh anak. Yang kedua, bahasa tubuh mengirimkan aura dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, bahasa tubuh itu tidak bisa berbohong. Selanjutnya, saya ada satu video yang bisa Anda semua perhatikan dan ambil pesan dari video tersebut. Kak, lihat nih, lucu banget, aku pengen beliin dong. Nanti sibuk kakak, sana besok aja. Ya. Kak, katanya mau beliin aku kaktus goyang hari ini. Lihat ya, ini tuh mainan buat anak kecil gitu. Kamu udah gede, mending kapan-kapan aja ya belinya ya. Setelah melihat video tersebut, apa yang bisa Anda ambil? Itu merupakan salah satu dari sikap orang tua yang dapat menghambat komunikasi terhadap anak, yaitu membohongi. Namun ada juga sikap-sikap lainnya. Yang pertama, ada sikap menyalahkan. Misalnya mengatakan, "Kamu sih tidak mendengar omongan ibu." Yang kedua, ada sikap memerintah. Contohnya, "Pokoknya sekarang kamu duduk." Yang ketiga, ada membandingkan. Contohnya, "Kok kamu tidak bisa sih menggambar seperti dia?" Dan yang keempat, ada sikap membohongi seperti dalam video tersebut. Dan di sini contohnya, balik bonekanya besok saja ya, namun besoknya tidak pernah dibelikan. Lalu ada sikap memberi cap negatif, misalnya kamu anak yang nakal. Dan yang terakhir ada sikap mengancam, "Awas, nanti ibu laporkan kepada ayah." Sebagai orang tua ataupun orang terdekat anak, kita sebisa mungkin harus dapat menghindari sikap-sikap yang dapat menghambat komunikasi antara orang tua dengan anak. Dan mulai gunakanlah kalimat-kalimat positif yang dapat meningkatkan atau mengembangkan konsep diri anak, misalnya dengan memberikan pujian kepada anak karena telah melakukan suatu hal yang baik. Namun, bagaimana sih cara kita berkomunikasi ketika anak sedang bermasalah dengan perasaannya? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, tampilkanlah bahasa tubuh yang sesuai. Yang kedua, memperhatikan penuh dan tinggalkanlah pekerjaan. Yang ketiga, lakukan kontak mata dengan melihat mata anak. Yang keempat, dengarkan perasaan dan perhatikan bahasa tubuhnya. Dan yang kelima, cari kata yang menggambarkan perasaan anak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.